para imam, para suster, para dokter, para perawat, tenaga kesehatan, khususnya saudara-saudara kita yang lagi sakit. Ada dokter yang sakit? Tidak. Perawat? Tidak. Suster? Pastor? ...30 tahun yang lalu Sri Yohanes Paulus II menetapkan hari ini sebagai hari orang sakit sedunia, dan dalam gereja Katolik setiap tahun dirayakan dengan intensi maksud khusus agar para orang sakit memang mendapat peduli perhatian yang baik, terutama oleh mereka yang ditugaskan untuk memperhatikan orang sakit. Tetapi tidak kalah penting bahwa dari keluarga untuk memperhatikan orang-orang sakit. Pada akhir-akhir ini di dunia ini memang sudah terjadi bahwa orang-orang yang kena COVID seakan-akan batu karang yang terpencar-pencar. Tidak ada orang yang menyertai mereka dengan lain sebagainya. Penderitaan mereka dalam ketersendirian dengan lain, tidak ada karib yang sayang dengan mereka yang hadir di sekitar mereka, dan pergi begitu saja. Ya. Itu karena pandemi dengan lain. Tapi biar bagaimanapun juga memang kehadiran orang-orang sakit tetap ada dalam dunia, karena manusia itu rapuh, terbatas, dan raganya itu memang tidak boleh katakan sesuatu yang kebal, imun terhadap kenyataan-kenyataan yang dapat membuat dia sakit karena penyakit. Bukan saja karena penyakit raga yang berhubungan dengan tubuh manusia, tapi juga penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pikiran, ya, psikis manusia yang membuat penderitaan lebih. Dan gereja Katolik dari dulu kala sudah mengambil prakarsa, terutama para biarawan-biarawati, untuk membantu orang-orang yang sakit agar supaya mereka mendapat satu kepedulian, satu kedekatan, bahwa mereka tidak diterlantarkan, diasingkan dari dunia ini, dari kelompok orang yang sehat dengan lain, tapi mereka tetap mendapat perhatian dengan adanya banyak rumah sakit, poliklinik, tempat-tempat pengobatan dengan lain sebagainya yang dibuat, ya, dengan tujuan untuk melayani manusia, supaya manusia yang sakit pun mendapat peduli seutuhnya. Itu yang diminta oleh gereja. Pada setiap tahun Sri Paus dia memberikan arahan dengan tema tahun ini, berbelas kasih sama seperti Bapa di surga, Bapamu berbelas kasih. Diambil dari Lukas 6:36. Jadi berbelas kasih. Ada banyak sekarang rumah sakit istimewa di dunia ini yang sebenarnya tidak memperhatikan belas kasih, tapi hanya memperhatikan ekonomi gaining, berapa yang saya dapat dengan lain sebagainya. Ya. Jadi memang satu perkembangan di mana perhatian kemanusiaan dengan hadirnya sarana-sarana kesehatan ini memang berkembang dengan teknologi maju. Tapi dalam gereja Katolik tetap diperhatikan supaya nilai-nilai manusiawi ada di dalam semua sarana pelayanan kesehatan. Bahkan bukan hanya persoalan raga manusia, tapi persoalan perawatan yang disebut pastoral kesehatan. Jadi memperhatikan bagaimana keadaan keseluruhan hidup dari manusia, jiwa dari manusia. Karena itu memang dalam rumah sakit Katolik selalu penting itu pastoral kesehatan. Bukan hanya kunjungan kiri kanan, tapi bagaimana memberikan satu kehadiran yang membesarkan hati, yang membuat orang yang sakit merasa lapang, merasa diperhatikan, sehingga dalam keadaan mereka yang agak menderita dengan lain, mereka tidak menjadi putus asa, tetapi tetap mereka mempunyai satu pengharapan
Dan pengharapan yang ada dalam gereja kita adalah belas kasih dari Allah, dan belas kasih yang tertinggi dari Allah adalah Yesus Kristus. Dialah yang menjadi tanda belas kasih di dunia, sehingga di dalam seluruh perjalanan hidupnya di dunia ini memang dia hanya memperlihatkan, dia hanya membagi belas kasih dari Bapaknya tadi. Efata, terbukalah, itu adalah satu pernyataan bagaimana kehadirannya memang membuat manusia supaya tidak tercengkeram, tidak terpenjara oleh kenyataan-kenyataan, tapi selalu ada jalan. Dan dia mengarahkan bahwa persoalan efata itu, keterbukaan itu bukan hanya persoalan bisa bicara dan bisa mendengar, tetapi bagaimana bisa terbuka kepada kebesaran kasih Bapaknya di surga, supaya dunia ini semakin hari semakin juga terliput bukan oleh kenyataan-kenyataan viral pada sekarang ini yang membuat manusia lebih takut, sedih dan lain sebagainya, tapi satu kebesaran dari Allah yang memberikan pengharapan dalam hati manusia, supaya manusia yang sakit pun tetap punya pengharapan. Dan pengharapan itu diterjemahkan dalam apa yang diminta oleh Sri Paus ini, supaya dekat dengan mereka, dekat dengan orang-orang sakit, ya. Memang sekarang ada kalanya ada penjegalan, ya, pembatasan, ya, pelarangan untuk datang dengan orang sakit, tapi kita perawat, dokter, suster dengan lain, mereka suka pakai pakaian astronot untuk datang di orang sakit. Orang sakit dia takut, dia cepat mati dengan lain sebagainya. Padahal kalau kita datang seperti biasa dengan lain, macam kita sekarang ini berkumpul untuk orang sakit, kita semua orang sakit. Karena tidak ada wajah yang benar, semua kita tutup karena ada ketakutan dengan lain sebagainya. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, semoga perayaan Hari Orang Sakit Sedunia bagi kita menjadi suatu tanda kebaikan Allah dalam hati kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam usaha-usaha pelayanan kesehatan kita, untuk memberikan pernyataan bahwa orang-orang sakit adalah setara dengan kita, bukan yang dikucilkan dari dunia ini, tapi mereka adalah sama dengan kita, manusia yang mempunyai kerapuhan dalam dirinya, kita juga demikian. Semoga kita dengan memperhatikan orang-orang sakit, terutama mereka yang mendapat kesempatan secara profesional, secara kompetensi memberikan perhatian, mereka memang memberikan dengan hati, memberikan pelayanan yang tepat, sehingga orang-orang sakit itu dia sembuh karena kehadiran kita yang dekat secara manusia, bukan karena terutama obat-obat yang mahal dengan lain, tapi karena kehadiran kita yang membesarkan hati orang-orang yang sakit, sehingga mereka cepat pulih, ya, pulih dari dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, memang di dunia ini masih banyak orang-orang yang bukan tercecer, tapi yang disendirikan dari kenyataan-kenyataan perawatan, pengobatan dengan lain, yang kita sebut orang-orang miskin itu. Dan gereja Katolik dengan apa yang mereka buat, jadi orang yang beriman Katolik yang membuat pelayanan-pelayanan harus memberikan perhatian kepada orang-orang ini yang kita sebut miskin, yang ada kalanya tercecer dari pelayanan pengobatan dan perawatan yang benar. Kita harus memperhatikan mereka. Selalu saya katakan, kalau dalam hal kesehatan, kalau orang sakit datang dengan lain, jangan tanya, "You ada duit?" Tidak, berikan dulu perhatian dengan dia. Layani dia dulu, baru. Dan saya sangka kalau pekerja-pekerja dalam rumah sakit Katolik yang tidak memperhatikan secara demikian, dia berdosa berat, karena dia melawan ciptaan yang dihadirkan oleh Allah di hadapannya, dan dia hanya memperalat. Ini semacam human trafficking, jadi perdagangan manusia. Jadi orang sakit kita dagangkan untuk kepentingan, kesombongan, dan untuk pendapatan kita yang lebih besar, ya. Rumah sakit Katolik harus sadar
tentang hal ini, bahwa nanti ada kesulitan di dalam pembiayaan dengan lain, akan ada jalan keluar dengan lain sebagainya. Tapi tidak boleh orang-orang yang miskin yang datang di rumah sakit kita, di poliklinik kita, dihadapi dengan kau bisa bayar atau tidak. Kalau ada demikian, berarti rumah sakit Katolik kita, perawat-perawat Katolik kita, suster-suster Katolik kita, dokter-dokter Katolik kita, pastor-pastor Katolik membutuhkan efata. Harus terbuka hatinya untuk memberikan perhatian. Saudara-saudara terkasih, setiap kali kita kata dengar, di sini ada gua apa? Di Kota Kupang ada gua apa? Ada gua apa yang terkenal? Gua apa? Hah? Gua Lourdes, ya. Kita kalau dengar gua Lourdes, kalau orang Katolik dengar gua Lourdes, selalu pikirannya adalah kesembuhan, penyembuhan. Orang pergi ke sana dengan lain untuk menjadi sembuh, tapi terutama kesembuhan dalam hatinya, pemulihan kehidupan batinia yang tentu saja ada kalanya tidak selalu terjadi, ada juga pemulihan kehidupan ragawi dari manusia. Dari itu, pada hari istimewa penampakan Maria di Lourdes bagi kita juga, semoga Maria memberikan hatinya kepada kita supaya kita memberikan hati itu kepada orang sakit yang ada di hadapan kita, yang berada di tengah-tengah kita, supaya mereka merasakan dirinya dihormati sebagai manusia-manusia yang bahagia. Mereka akan bahagia, manusia-manusia yang selalu kita hadapi dengan semangat Injil. Jadi pewartaan kabar gembira sampai kepada mereka dengan lain semuanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Santa Perawan Maria yang selalu kita minta sebagai penolong untuk orang-orang yang sakit, semoga ada dalam hati kita dalam membangun satu pelayanan yang penuh belas kasih. Jadi rumah sakit adalah pelayanan belas kasih.